ketemu lagi sama aku Mama Arini dan Dr. Aisyah Fikri Tama, spesialis anak. Aduh, senang banget hari ini bisa ketemu sama Dr. Aisyah. Dokter ya, beberapa hari belakangan ini tuh anak aku tuh lumayan aktif di siang hari, tetapi kenapa di malam harinya itu mulai yang namanya demam, jadi suhu tubuhnya itu meningkat. Nah itu tuh sebenarnya kenapa gitu dokter? Definisi demam itu sebenarnya apa? Karena aku kadang takut ya, kenapa anakku tiba-tiba demam gitu. Definisi demam ya pertama ya. Jadi demam itu adalah peningkatan suhu tubuh jika ini harus ada ukuran validnya ya. Jadi harus menggunakan termometer dan itu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Nah, kenapa anaknya waktu pagi atau siang hari itu aktif, ceria, lari-lari gitu ya. Kalau malam kok rewel, kok lungkrah, lesu gitu. Nah ini biasanya kemungkinan terjadi infeksi gitu. Infeksinya bisa macam-macam, bisa kena emang flu atau common cold atau radang atau penyakit infeksi yang diawali dengan demam. Kalau anak-anak kan memang pasti kalau sakit apa aja itu diawali demam, tapi belum ketahuan sakitnya kalau masih awal-awal. Biasanya baru ketahuan setelah demamnya 3 hari ke atas muncul nih gejala-gejala yang lain, misalnya muncul ruam, mulai muncul gejala gangguan pencernaan, terus misalnya muncul bintik-bintik merah juga bisa kayak gitu dan sebagainya. Nah penyebab yang lain bisa karena anaknya dehidrasi, misalnya anaknya Mbak Arini abis mual muntah, diare, terus harusnya kan itu kan banyak keluar tuh cairan elektrolit gitu kan. Berarti kalau ada yang keluar mestinya kita ganti tuh, harus mau makan lagi, harus minum lagi. Kalau misalnya anak yang gak mau makan, gak mau minum, otomatis jadinya gimana tuh, kekurangan cairan kan. Lemes ya, jadi dehidrasi ya. Dehidrasi, padahal namanya dehidrasi itu pasti juga akan demam karena kekurangan cairan. Nah terus yang lain lagi bisa karena lagi tumbuh gigi nih sekecil. Tumbuh gigi tuh sakit loh gitu, sakit dan nyeri dan terkadang reaksinya jadi demam gitu ya. Yang lain lagi si kecil ini kalau misalnya ada bakat kejang, ada keturunan kejang, bisa aja tuh proses mau kejang. Makanya Mom Eda cepet-cepet tuh turunin demamnya. Jangan dipiara ya demamnya, kalau udah tahu anaknya demam cepet-cepet turunin, pakai obat penurun panas, pakai kompres hangat gitu dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya gitu. Nah tadi berarti definisi demam ini adalah kalau bayi kita ukur dengan termometer 37,5 dokter. Di atas 37,5. Kalau di bawah itu 36. Mungkin karena soalnya biasanya gini dokter, dikira-kira. Ya pakai tangan meter pakai tangan ya. Terus aduh kenapa anakku demam gitu, tapi ternyata pas di termometer nggak sampai 37,5. Jadi itu dia untuk kata dokter 37,5 ke atas untuk ukuran demam itu sendiri. Ya benar. Nah untuk penanganan pertamanya minum paracetamol dokter. Itu boleh di hari pertama langsung dikasih atau nunggu dulu nih berapa hari gitu? Ya sebaiknya ya segera diberikan karena jangan biarkan anak tuh dalam kondisi demam gitu. Misalnya mom kepepet nggak punya termometer, ya udah pakai tangan juga nggak apa-apa. Pasti punya feeling kok, ini demamnya kok sumar-sumar, ya udah kasih aja buat paracetamol sampai nanti beli alat termometer gitu. Yang penting segera lakukan action gitu, jangan dibiarin aja anaknya. Nanti kalau misalnya udah berusaha dengan kompres hangat, dengan memberikan obat-obatan, makanan juga tetap diberikan walaupun anaknya menurun ya nafsu makannya, dan ternyata nggak sembuh-sembuh nih, maka bawa segera ke dokter spesialis anak atau ke IGD untuk dapat pertolongan gitu. Untuk ini dokter, durasi waktu demam itu sendiri, apakah harus menunggu 3 hari baru dibawa ke dokter? Harus nunggu nih 3 hari atau 1 hari demam, udah deh aku langsung bawa aja ke dokter gitu? Ini sangat kasuistik, tergantung kondisi anaknya. Gini, bedanya orang dewasa sama anak-anak kalau sakit. Kalau orang dewasa tuh masih punya kemauan, aku tuh sakit, aku harus sembuh. Dia ada kemauan untuk makan. Kalau anak kecil, emang kita bisa paksa. Nah ini yang saya takutkan. Sebetulnya betul ya, kalau misal demam sebaiknya ditunggu dulu 3 hari, ditanganin dulu sama orang tuanya. Tapi kalau misal anaknya udah dehidrasi banget, gak mau makan, lemes banget, udah ngeluntruk kayak gini, udah dikasih makan muntah, kasih makan lagi muntah, ya udah nggak usah nunggu 3 hari juga nggak apa-apa, segera bawa ke dokter atau ke IGD gitu. Nah kalau indikasi misalkan di
malam harinya tuh panas, tapi siang harinya turun lagi dokter. Terus malam harinya panas lagi, terus besoknya turun lagi. Kan jadi sebagai orang tua nih ya ke dokter, kadang bingung, aduh mau ke dokter ragu-ragu gitu. Orang besok nanti turun lagi kok gitu, tapi ternyata malamnya naik lagi gitu. Oke, jadi ada beberapa pola demam ya, tipe demam. Ada yang ya macam-macam, ada yang continue, intermittent, ada yang step ladder kayak tadi yang ceritain Mbak itu. Demamnya datangnya ketika sore sampai malam hari. Itu cenderung ke arah tifoid ya, tapi belum tentu juga. Ini sangat ditunjang sama gejala-gejala lainnya. Nah, ada tadi tanya ya, apakah harus dibawa ke dokter gitu. Nah, jawabannya adalah lihat lagi nih. Kalau emang terus-terusan kayak gitu, nggak mungkin kita biarin dong gitu kan. Masa iya 3 hari gitu terus mau dibiarin aja. Dan biasanya demam, tidak hanya demam aja, anaknya mulai ngeluntruk, mulai lemes, mulai nggak aktif. Nafsu makannya nggak ada gitu, nggak mau makan. Padahal kan yang namanya anak-anak tidak bisa kita bujuk rayu semudah itu ya. Jadi kalaupun kita mau masukin obat, kalau dia nggak mau makan, ya udah bablas deh gitu. Jadi memang sebaiknya ya udah segera cari pertolongan. Kalau bisa ya ke IGD biar dapat injeksi, dapat cairan yang cepat ya dengan infus, dapat obat-obatan, maka nanti akan lebih enakan badannya. Biasanya nanti otomatis kalau enakan mau makan dan sebagainya akan mempercepat penyembuhan gitu. Berarti asupan nutrisi itu tetap harus terpenuhi ketika bayi kita lagi demam gitu dokter ya. Pastinya perbanyak cairan, pastikan cairannya cukup. Jadi cairan itu nggak cuman minuman aja, termasuk misalnya sup gitu ya. Benar, kasih sup, kasih kuah bakso, itu juga air kan gitu. Jadi pada prinsipnya berikan cairan yang ada kuat, yang cukup. Karena dengan banyak cairan maka suhu tubuh juga akan menurun, demamnya akan menurun, banyak pipis ya udah gitu. Untuk mungkin yang usia 0 sampai 6 bulan masih menyusui, berarti harus lebih sesering mungkin disusuin gitu. Benar banget. Nah, dokter, kalau misalkan anak kita lagi demam, dihangatkan tubuhnya dengan menggunakan telon oil boleh nggak dokter? Boleh banget, kan menghangatkan ya. Jadi tadi kan prinsipnya kan bahwa yang namanya anak kalau demam itu dikompres hangat, jangan kompres dingin. Kalau kompres dingin nanti suhu si tubuh akan baca, oh tubuhnya dingin nih, berarti aku harus naikin supaya dia makin tinggi, makin demam nanti. Jadi yang betul adalah dihangatkan, termasuk memberikan minyak telon gitu, itu bisa memberikan efek hangat gitu. Nah, kalau untuk kalau demam tuh kan katanya nggak boleh pijat gitu ya dokter. Berarti cukup diusap-usap aja ya untuk pemakaian telon oil itu sendiri. Berikan kehangatan aja kalau lagi demam. Terima kasih dokter, karena Doodle eksklusif telon oil itu cocok banget dokter digunakan untuk bayi usia 0 bulan dan juga untuk kulit sensitif. Gitu ya, jadi aman, tidak menyebabkan iritasi pada bayi, padahal bayi kan emang kulitnya sensitif banget tuh. Bener banget gitu. Dokter. Dan tadi manfaatnya adalah untuk menghangatkan tubuh bayi. Kalau mungkin untuk kondisi demam cukup dioles-oles aja berarti dokter ya? Ya, dioles-oles di dada, di punggung ya. Intinya biasanya kalau bayi kan baunya bau minyak ya. Kalau nggak bau minyak rasanya juga nggak khas gitu. Tenang aja dokter, aroma dari Doodle eksklusif telon oil itu aromanya sweet green tea. Aromanya sweet green tea ya. Wow, jadi bukan aroma yang tradisional yang menyengat di hidung, enggak. Aromanya lembut. Jadi, banget ya, enak banget dong green tea ya. Enak. Jadi pastinya telurnya aromanya wanginya beda. Wah, pastinya Mam Endet pada penasaran kan, makanya. Ya, gitu dokter ya. Ini ya yang moms dan dads yang babynya demam, tadi kata dokter boleh banget ya untuk dilakukan pertolongan pertama, cukupi kebutuhan cairan nutrisi. Terus juga boleh pakai minum paracetamol dokter gitu ya. Nah, kalau misalkan harus ke dokter saat apa? Sebaiknya segera ke dokter jika demamnya memang tinggi ya, di atas 39 derajat Celcius, apalagi anaknya masih di bawah usia 3 tahun. Terus anaknya malas minum, anaknya semakin lemas, muntah-muntah, diare gak berhenti ya, itu kan udah gejala dehidrasi ya, maka segera bawa ke dokter. Apalagi kalau anaknya udah kejang, kalau sampai kejang berarti harus dibawa ke dokter, karena untuk mencari tahu penyebab kejangnya apa gitu. Tuh ya, moms, untuk yang punya kegelisahan babynya demam di malam hari, turun di siang hari, malam hari naik lagi, mungkin bisa jadi solusi ya kalau misalkan yang tahu kondisi bayinya
Orang Moms, tuanya orang pastinya tuanya. yang 24 jam bersama ya gitu. Gitu. Oke dokter, mungkin ada pesan-pesan kepada moms dan paps nih? Oke, buat mom and dad semuanya, kalau misalnya si kecil sedang sakit, sedang mengalami demam, dan di malam hari nggak usah panik, atasi dulu, longgarkan pakaiannya, lakukan kompres hangat di dahi, di ketiak, dilipat paha gitu ya. Kemudian berikan obat penurun panas gitu setiap 4-6 jam sekali. Jangan lupa ukur suhu badan si kecil. Jadi mom and dad tahu nih, oh ternyata demamnya 38 misalnya, atau demamnya 40. Waduh kalau udah 40 di atas 39, sebaiknya segera bawa ke dokter aja atau ke IGD ya, karena bahaya bisa mengakibatkan kejang gitu. Jadi jangan panik, pokoknya jangan panik dulu, atasi dulu. Kalau memang nggak bisa ngatasin sendiri ya udah segera bawa ke IGD. Kalaupun itu jam berapapun bisa ya, ada terus 24 jam ya. Oke, terima kasih dokter Aisyah. Sama-sama. Bye-bye, Mom.